Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang beragenda pembacaan tuntutan kepada terdakwa terbit rencana Perangin Angin yang merupakan mantan Bupati Langkat bersama abangnya Iskandar Perangin Angin yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi, melakukan pengaturan dan mengarahkan pemenang proyek dalam tender pekerjaan dinas pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2019-2021. Terdakwa terbit rencana Perangin Angin mendapatkan aliran dana dari para pemenang tender berupa biaya komitmen yang nilainya mencapai 67,9 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Iskandar Perangin Angin mendapat 7 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Radita Salsabila Adnina dengan NIM 23102112200040. Dalam video ini, saya akan menguraikan analisis putusan tindak pidana korupsi, khususnya suap, yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Tidak lupa, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah tindak pidana korupsi yang diampu oleh Bapak Profesor Iprani. Analisis ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 16/Pit-Sus-TPK/2022/PNJKT-PST. Kasus ini adalah praktik suap menyuap dalam pengadaan proyek pemerintah yang melibatkan terdakwa Muara Perangin Angin, seorang kontraktor dan direktur Sivi Nizami sebagai pihak pemberi suap. Sistem suap ini meliputi kasus ini berpusat pada sistem pengaturan tender proyek yang dikendalikan oleh Bupati Langkat, terbit rencana Perangin Angin melalui orang-orang kepercayaannya yang tergabung dalam kelompok grup Kuala. Lalu bagaimana peran terdakwa? Peran terdakwa Muara Perangin Angin terlibat dalam sistem ini untuk memenangkan proyek-proyek fisik di Kabupaten Langkat, khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPU dan Tata Ruang, dan Dinas Pendidikan untuk tahun 2021. Perusahaan terdakwa seperti Sivi Nizami dan Sivi Balian Teknik konsisten mengembangkan proyek tersebut. Adanya kesepakatan dan komisi. Skema ilegal ini mengharuskan terdakwa membayar komisi atau kickback sebesar 16,5% dari nilai proyek kepada kelompok pengelola tender. Terdakwa sempat meminta agar komisi untuk proyek Hotmix dikurangi menjadi 15,5% dan permintaan ini disetujui. Kronologi penyerahan uang dimulai dari puncak kronologi terjadi pada Selasa 18 Januari 2022, di mana setelah permintaan tadi disetujui, terdakwa menarik uang tunai dari Bank Sumut dan menyerahkan total 572 juta yang dibungkus plastik hitam kepada perantara, yaitu Isfi Syahpitra. Uang ini merupakan akumulasi setoran dari proyek tahun 2021 dan kekurangan pembayaran proyek tahun 2020. Uang suap ini ditujukan untuk Bupati Langkat melalui perantara adiknya Iskandar Perangin Angin. Untuk dakwaan primer, dakwaan yang dipilih dan dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 5 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Pasal ini mengatur tentang setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Selanjutnya masuk ke penjelasan unsur yang terbukti. Putusan ini menyatakan terdakwa Muara Perangin Angin terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 5 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah penguraian satu unsur yang sudah cukup membuktikan perbuatan terdakwa, yaitu unsur memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, di mana unsur ini terpenuhi apabila terjadi perbuatan nyata berupa penyerahan benda, uang, atau fasilitas apapun kepada pejabat publik, baik pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Keterkaitan dengan putusan, di mana unsur ini terpenuhi karena terdakwa Muara Perangin Angin terbukti menyerahkan uang tunai sebesar 572 juta rupiah. Pemberian ini ditujukan kepada terbit rencana Perangin Angin, yaitu Bupati Langkat periode 2019-2024 yang merupakan penyelenggara negara. Penyerahan dilakukan melalui orang-orang kepercayaannya, yaitu Iskandar Perangin Angin, Markos Suryabdi, Suhanda Citra, dan Isfi Syahpitra. Dengan adanya penyerahan uang untuk seorang penyelenggara negara, maka unsur ini terbukti secara sah. Tuntutan dan vonis hukuman yang dijatuhkan diantaranya, yang pertama, vonis hukuman yang dijatuhkan, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa Muara Perangin Angin berupa pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 200 juta rupiah,
Dan ketentuan tambahan, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Selanjutnya masuk ke bagian pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya fakta-fakta hukum yang membuktikan seluruh unsur tindak pidana suap. Yang pertama, fakta pembuktian. Pengadilan menemukan bukti yang cukup, termasuk kesaksian, dokumen proyek, dan catatan keuangan bahwa terdakwa melakukan korupsi berupa pemberian suap sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor. Hubungan dengan kewajiban, suap yang diberikan terdakwa bertujuan untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah secara tidak sah. Hal ini berhubungan dengan perbuatan Bupati Langkat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, yaitu mengatur dan menentukan pemenang tender atau perbuatan yang dilakukan dalam jabatan dan tidak melaksanakan proses tender secara jujur, transparan, dan sesuai aturan hukum perbuatan yang tidak dilakukan dalam jabatannya. Kesimpulan hakim, karena perbuatan terdakwa muarab pelanggaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal suap menyuap, majelis hakim menyatakan ia bersalah dan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda sebanyak 200 juta rupiah. Nah, sekarang kita udah sampai di bagian penutup, dan sebelum menutup, di sini saya akan memberikan sedikit pendapat atau kritik terhadap kasus ini, khususnya bagian vonisnya. Menurut saya, vonisnya itu terlalu ringan karena denda sebesar 200 juta dan pidana penjara selama 2,5 tahun dapat dinilai terlalu ringan, mengingat terdakwa memberikan suap saja sebesar 572 juta dan memuluskan perolehan proyek yang nilainya pasti jauh lebih besar. Untuk memberikan efek jera yang lebih kuat, vonis pidana penjara mungkin seharusnya mendekati batas maksimum pasal, yaitu 5 tahun, dan denda seharusnya dimaksimalkan menjadi 250 juta. Atau ditambah uang pengganti jika kasus ini didakwa dengan pasal kerugian negara. Lalu, pasal yang seharusnya itu jika terbukti ada kerugian negara yang signifikan akibat proyek yang dimenangkan secara ilegal ini, jaksa penuntut umum atau JPU mungkin seharusnya mempertimbangkan dakwaan gabungan, misalnya seperti pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor untuk memastikan pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti.